Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi lima syaihi wa masyayikhina fid dharain amin. Hari ini kita memasuki pasal yang ketujuh. Kalau semalam kita membahas tentang ilmu dan adab kita terhadap guru, maka hari ini kita membahas tentang adab murid serta kawan-kawannya. Pasal ketujuh pada adab murid serta kawan-kawannya. Maksudnya adab seorang murid dengan kawan-kawannya. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi. Itu kada yuhibbu lah, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Maksudnya, tidak sempurna iman seseorang dari kalian sehingga ia menyukai keselamatan saudaranya sebagaimana ia suka keselamatan dirinya. Wahai murid, engkau mesti bersopan terhadap kawan-kawan engkau, karena adalah kesopanan itu lebih berharga dari ilmu. Pepatah Arab telah berkata, al-adabu fawqal ilmi, artinya sopan santun itu di atas ilmu. Pasal ketujuh pada adab murid serta kawan-kawannya. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya, tidak sempurna iman seseorang dari kalian sehingga ia menyukai keselamatan saudaranya sebagaimana ia suka keselamatan dirinya. Nah, jadi iman seseorang tidaklah sempurna kecuali ia suka kepada apa kebaikan yang disukai oleh kawannya, dan ia kada suka kepada sesuatu yang tidak disukai oleh kawannya. Nah, jadi membahasa ibarat Banjar kita itu, amun dikibit sakit jangan mengibit orang. Nah, artinya mun apa sesuatu itu kada nyaman di saurang, jangan disuruh orang. Merasa bawa beliming tunjuk namanya. Nah, jika hendak memancok-pancok kang ini, padahal saurang gini kada hendak masam. Nah, jadi apa nang saurang itu kada hendak, jangan dilimparakan ke orang. Dan apa yang saurang itu katuju, hendaklah juga nah itu diberikan kepada orang lain. Wahai murid, engkau mesti bersopan terhadap kawan-kawan engkau. Arti bersopan itu artinya apa yo? Beradab, bertata krama, baik kelakuan maupun pemandiran. Usahakan naik nang mahir nyambat bungol dikukurangi ya kalau. Bila salah sedikit bungolnya ini aja. Dikukurangi. Itu termasuk ada badab lawan kawanan. Ada lagi yang parah, bila warik gini aja, nah parah lagi gitu. Nah, bisa lah itu. Nah itu berusaha kita menahan diri supaya muntung kita jangan mengucapkan hal-hal yang sedemikian. Kelakuan juga beradab lawan kawanan. Jangan sampai kelakuan kita itu menyakiti hati kawan. Contoh umpamanya Rasulullah mencontohkan. Contoh kelakuan itu nang mungkin kada ada maksud hendak menyakiti kekawanan, tetapi dikhawatirkan menyakiti kekawanan. Makanya Rasulullah melarang.
Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian duduk bertiga, maka jangan nang berdua itu duduk berbisik-bisik. Ya lo kok nampaknya duduk bertiga. Lalu nang berdua nih berbisik, dilarang oleh Rasulullah. Kenapa? Karena dikhawatirkan menyakiti kawan nang saikong. Karena inya kada dibawa berbisik. Tertinggal surangan nang berdua berbisik. Jadi jarna saikong jangan-jangan ini menyambati aku jar. Padahal kada. Padahal kisahnya tadi kayak aja. Subuh tadi makan lauk apa? Lauk wadi ya saikong. Tapi nang saikong karena kada dibawa berbisik, lalu nyata singgung. Makanya Rasulullah melarang kalau duduk bertiga jangan berdua berbisik. Nah, ini termasuk adab yang kada baik juga lawan kekawanan. Nah, kalau umpamanya ada kekawanan kita dudukan umpamanya di bawah pohon atau di gazebo situ dudukan. Ada kawan lalu riga mun hendak bepandir ari teh ulo hendak nano. Nah, jangan bayinya asalnya kada bepandiran. Bayinya lalu bepandiran. Nah, dikhawatirkan nang lalu ini merasa tersinggung. Kenapa? Nah, karena tadi kan ada bepandiran dia bayi aku lalu bepandiran. Nah, ini dikhawatirkan nang demikian. Karena perkara tersinggung ini biar kada dimaksudkan menyinggung bisa tersinggung. Jangankan kita, hewan sekalipun bisa tersinggung. Pian sudah dengar kisah Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh tuh ngaran aslinya siapa? Ya, siapa ya? Siapa ngaran aslinya? Nabi Nuh ngaran aslinya adalah Abdul Ghaffar. Tapi kenapa digiliri Nuh? Nuh itu artinya orang yang selalu menangis. Nah, ini kisahnya itu karena akibat tersinggungnya hewan. Suatu hari Nabi Nuh ini lewat di sebuah tempat. Tiba-tiba Nabi Nuh melihat seekor anjing kuyuk. Lalu kuyuk ini aneh daripada biasanya. Kuyuk ini matanya empat. Biasalah pian melihat kuyuk mata empat. Lain kuyuk berkacamata lah. Kuyuk memang matanya empat. Lalu karena melihat kuyuk yang ganjil ini, Nabi Nuh tuh cangang Nabi Nuh. Bagaimana mau jadi Nabi Nuh kuyuk mata empat kene nah, cangang. Kan ada maksud apa? Nabi Nuh tuh hanya heran melihat kuyuk mata empat. Sekalinya kuyuknya bepandir. Ujar kuyuknya napa cangang ya. Itu juga Nabi Nuh kuyuknya bepandir. Napa cangang ya. Engkau menghina mataku yang empat ini kah ya? Kalau engkau menghina mataku yang empat ini, engkau sama menghina lawan penciptanya Allah Ta'ala. Ujar kuyuk, alim rupanya kuyuknya ini. Sejak saat itulah Nabi Nuh merasa bersalah. Jangan-jangan dia Nabi Nuh aku dibujuran mahinainya. Padahal Nabi Nuh kada ada maksud mahina, cuman diucapi oleh kuyuk itu. Lalu Nabi Nuh ini sedih hatinya, lalu menangis bila keingatan. Jadi di mana-mana pun Nabi Nuh itu bila di pasar ingat kisah itu menangis. Di mana-mana ingat kisah itu menangis, lalu digalari Nabi Nuh itu Nuh, yaitu orang yang banyak mencucurkan air mata. Itu kenapa tadi? Karena tersinggungnya hewan. Kuyuk tersinggung. Nah, jadi kan usaha manusia, kuyuk pun bisa tersinggung. Nah, apalagi kekawanan. Jadi kita pikir-pikir kalau melakukan sesuatu itu jangan sampai menyinggung perasaan kekawanan. Diusahakan. Karena adalah kesopanan itu lebih berharga dari ilmu. Jadi adab sopan santun itu lebih berharga dari ilmu. Artinya apa? Orang yang berilmu tapi tidak beradab itu kada dipakai orang di masyarakat. Lebih dihargai orang ilmunya sedikit tapi penuh adab sopan santun, itu lebih dipakai orang di masyarakat. Coba pian. Umpamanya mengaji, belajar, sekolah kemana-mana, banyak besi kitab, alim orangnya, beli lemari, besi buku.
Tapi di masyarakat kalakuan kada baik, kada dipakai orang, kada dihargai orang meskipun alim. Tetapi meskipun ilmu sedikit, belajar yang fardu-fardunya, tapi bisa baca dua salamat, nala kadarnya, belajar tuh tamat kitab parukunan. Nah, bisa ya membaca doa sedikit-sedikit lah kayak itu. Tapi adab di masyarakat itu baik, dipakai orang. Kayaknya aja orang nyebuah lah jarang bacakan doa salamat ya, gentalakan nah makan ayam kita. Nah, coba mau kelakuan kada baik, jangankan suruh orang baca doa, sarwane orang aja kada makan ayam kita. Nah jadi oleh sebab itu sopan santun itu lebih berharga daripada ilmu. Sebanyak apapun ilmu, apabila orangnya kada beradab, kada bersopan santun, maka di masyarakat kada dihargai orang. Pepatah Arab telah berkata, al-adabu fawqal ilmi. Al-adabu fawqal ilmi. Artinya sopan santun itu di atas ilmu. Nah, jadi andak sopan santun itu di atas ilmu. Makanya kalau pesantren salafiyah, pesantren tradisional lah, sebelum orang belajar fikih, belajar nahu, belajar saraf, terlebih dahulu dilajari kitab adab, kitab sopan santun. Kenapa? Karena kedudukan sopan santun itu di atas ilmu. Sealim apa juga pun orang kalau kada beradab sopan santun, kada berhasil jarang kampung. Jadi ujar guru Bapak Bahari mengisahkan, ujar Sidin, perbandingan antara ilmu lawan sopan santun itu ibarat orang maulah wadai. Ilmu itu diibaratkan garam atau uyah, sedangkan sopan santun atau adab itu diibaratkan seperti galapung. Pian misalnya malah wadai. Wadai apa? Cakudok. Gudoh. Nah jadi kalau orang maulah wadai itu bahan-bahannya diantaranya mesti tabuat apa galapung, dan tabuat juga ngarannya uyah, mesti ada galapung dan uyah tuh mesti ada. Karena kalau meskipun gulanya banyak, kalau uyahnya kada nyaman wadai itu. Nah perbandingan antara ilmu lawan adab seperti galapung lawan uyah. Ilmu itu kayak uyah, adab itu seperti gelapung. Artinya apa? Di dalam kehidupan ini orang adabnya yang harus banyak kayak gelapung. Olah wadah itu nang banyak gelapungnya. Nah jadi adabnya harus banyak. Uyahnya meski sedikit asal menginguhi aja. Jadi uyah itu ibarat ilmu. Jadi meskipun ilmunya sedikit, tapi gelapungnya banyak jadi wadai. Tapi kalau pian uyahnya yang banyak, gelapungnya sesindokannya, pokoknya uyahnya 1 kilo, gelapungnya sesindok, maulah jadi badai. Nah, kada mau. Nah, seperti itulah kehidupan kita. Nah, jadi kalau ilmu itu banyak, nah, kada beadab, itu kada pakai orang, kada kawan dinikmati oleh orang banyak. Persis seperti wadai tadi. Nah, jadi kalau uyahnya yang banyak, gelapungnya sedikit, kada kawan dimakan. Biar siapa aja nama Allah tetap kada kau dimakan. Nah meskipun nama Allah tuh nak kada bisa maulah, cuman karena aja gelepungnya nang banyak, uyahnya sedikit asal bingung kau aja dimakan. Nah itu tadi. Coba biar praktikakan maulah wadai seleha pokoknya. Nah, bisa lah maulah wadai leha. Kada leha tuh tahu ada? Lempeng hangit. Nah kira. Lempeng hangit. Nah coba biar praktek ulah lempeng hangit itu tadi. Nah dibanyaki gelapungnya, buati gula, tambahi uyah sedikit, jadi lempeng. Tapi kalau uyahnya yang banyak, gelapungnya sedikit, kada kau dimakan. Nah oleh sebab itulah ilmu pengetahuan harus berdampingan lawan adab. Cuman perbandingannya itu banyak adab daripada ilmu pengetahuan. Nah oleh sebab itu pepatah Arab mengatakan al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu.
Dan di antara adab yang paling baik adalah adab lawan guru. Dikatakan sudahlah diamalkan membaca doa semalam. Nah, kalau diamalkan Allahumma ighfir lima syayikhi warhamhum ya arhamar rahimin. Wahai Allah Tuhanku, ampunilah dosa guru-guruku dan kasih sayangilah mereka. Jangan ada nang berpikiran dalam otak tuh menyamani ibu aja didoakan hari-hari aja. Ini dia kan berdua aja seorang nama doakan. Jangan kayak itu. Biar tahulah bila mendoakan orang, apalagi nang didoakan itu guru. Nah, nang didoakan itu guru. Allah Subhanahu wa taala nih sudah mewakilkan kepada kita ini malaikat. Yang mana malaikat itu khusus ditugaskan untuk mengawal orang nang katuju mendoakan orang lain. Jadi kalau ada orang itu katuju mendoakan orang lain, terlebih-lebih nang didoakan tuh guru, Allah Ta'ala ada mewakilkan kita di malaikat. Yang malaikat itu apabila kita mendoakan, ya Allah mudahan guruku sehat, umpamanya panjang umur, umpamanya. Nah, malaikat itu belum tekan tim untuk kita nih berdoa, langsung si malaikat mendoakan, ya Allah sebagaimana ia mendoakan gurunya, maka berikanlah ia sebagaimana doanya kepada gurunya. Jadi kalau kita mendoakan guru itu mudahan sehat, panjang umur, si malaikat mendoakan kita juga nang berdoa, ya Allah sehatkanlah ia, panjangkanlah umurnya. Nah itu juga. Jadi jangan berpikir menyamani bapak aja didoakan. Karena doa kita untuk guru kembali kepada kita. Nah mudah-mudahan apa yang Bapak terangkan pada hari ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin wahdina ila siratikal mustaqim waj'al amalana khalisan jikal karim ya mujibas sailin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.